Puing dan Kenangan hancur lebur dihantam banjir bandang. Namun di antara lumpur pekat itu, alam mengirimkan pesan mengerikan. Di antara puing, batang-batang kayu raksasa ini berserakan menjadi saksi bisu. Pesan mengerikan, ini bukan sekadar bencana biasa. Walhi menyebut, tragedi ini adalah harga mahal dari keserakahan alih fungsi lahan yang ugal-ugalan. Apa yang melanda Sumatera bagian utara itu tidak semata-mata karena adanya siklon tropis Raya. Tapi yang paling penting dikemukakan adalah bagaimana kemudian landscape bagian barat itu yang memang dia kondisinya telah berbukit, bergelombang dan curam. Hari ini telah mengalami ekstraksi yang disebabkan karena adanya satu alih fungsi yang ditunjukkan bagi pertambangan emas khususnya ya. Kemudian juga ada perkebunan, ada hutan tanaman. Kemudian juga ada pembangunan proyek-proyek seperti PLTA dan lain sebagainya. Dugaan penebangan liar mencuat, namun Kementerian Kehutanan menampik. Bagi mereka, tumpukan kayu ini hanyalah pohon tua yang tumbang atau lapuk. Sumber kayu itu merupakan lapuk juga. Satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi, siklon tadi, pohon tumbang ya. Dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu khususnya dari area penebangan. Tadi juga sampai kegiatan awalnya kita deteksi bahwa itu dari PHT di APR. PHT adalah penempatan hak atas tanah. Sebabkan itu. Jadi bukan hanya soal cuaca ya, tapi memang daya dukung ekosistem kita itu tidak bisa lagi menampung curah hujan yang begitu tinggi dan berhari-hari. Di tengah silang pendapat itu, pemimpin redaksi National Geographic Indonesia Didi Kasim mengajak kita bercermin. Baginya, bencana ini adalah akumulasi dari pilihan-pilihan buruk manusia dalam mengelola alam yang diperparah oleh iklim yang kian tak menentu. Sumatera ini rapuh gitu ya. Kerapuhan itu memang banyak terjadi di pilihan-pilihan buruk kita di pengelolaan hulu. Jadi, nah kebetulan kita ketemu sama anomali cuaca yang memang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Siklon, badai dan sebagainya ketika curah hujan begitu tinggi. Daya dukung lingkungan, yang semestinya secara ekologi itu bisa menjaga itu sudah kehilangan daya jaganya. Penegakan hukum saya pikir itu juga salah satu yang harus diperkuat. Jadi memulihkan tutupan hutan itu adalah sesuatu yang harus kita mulai ulang, dan perbaiki tata ruang itu juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita tata lagi ulang. Sementara itu gambaran lebih kelam diungkap Greenpeace. Jutaan hektar hutan pelindung telah lenyap dibabat habis demi tambang dan sawit. Beberapa tahun terakhir itu kami selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk mereview izin konsesi. Kenapa seperti ini? Karena ini kejadian yang berulang. Jadi saat ini kita ini dalam kondisi krisis iklim. Kita pernah bersengketa dengan kementerian terkait pada saat kita meminta data. Karena data ini seharusnya data publik. Tetapi data-data tertentu, termasuk misalnya izin konsesi, ini dikecualikan. Nah, kalau data saja tidak transparan, bagaimana kita bisa memonitor dan mengawasi? Data dari Auriga Nusantara bahkan lebih mengejutkan. Dalam 10 bulan, deforestasi di Aceh meningkat 4 kali lipat. Ini kita jangan terjebak pada cuman kayunya saja nih.
Karena kayunya kan hanya di atas tuh. Kayu itu biasanya cuma degradasi, bukan deforestasi. Tapi begitu pembukaan lahan, jadi sawit, jadi tambang, nah ini deforestasi. Itu deforestasi. Persoalannya adalah kami sedang menyiapkan juga, memang kebetulan menyiapkan merilis data deforestasi 2025 pada Januari nanti. Pada 10 bulan sekarang, 10 Januari sampai Oktober, deforestasi di Aceh itu hampir 4 kali lipat dari sepanjang deforestasi 2024. Jadi sekitar 7.000-an hektar tahun lalu, sekarang hampir 30.000. Sekarang ini yang menarik adalah Sumatera Barat itu nomor 4 dalam 10 bulan. Hutannya nggak seberapa. Aceh nomor 5. Sumut nomor 7. Tadinya Sumut nomor 10. Aceh dan Sumatera Barat tadinya di bawah jauh. Sekarang mereka, ini 3 provinsi ini melonjak nih. Artinya memang sedang terjadi perusakan hutan luar biasa di sana. Di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, banyak tuh illegal logging sebagai awalan tuh. Jadi illegal loggingnya dulu, kayunya dulu diambilin, habis itu kayunya nggak ada, baru kemudian hutannya dihabisin. Kini saatnya pemerintah bertindak tegas, menghentikan tangan-tangan jahat perusak hutan, serta membenahi total tata kelola lingkungan. Sebab melukai alam sama halnya dengan mengundang malapetaka bagi manusia. Di atas tanah yang basah oleh hujan dan air mata, para korban hanya bisa menggantungkan harapan. Semoga tragedi ini menjadi teguran terakhir sebelum alam benar-benar enggan bersahabat dengan manusia.